Warna-warnanya ini menarik. Dan ini seumur hidup belum pernah dikencang dadung. Karena kita lihat ini dengan talinya ini posisinya bingung deh. Kayak masih ya belum terbiasa banget. Nah, hanya kalau dalam pola warna sendiri kan kita tidak bisa membentuk, melihat atau mewarnai. Tinggal bisa melihat deh. Tidak bisa istilahnya pesen untuk warna yang harusnya seperti apa. Cuman ini adalah sebuah eksotik keindahan yang ternyata dilahirkan justru dari induk dan bapak yang tidak berwarna sama seperti ini. Kalau di antara dua ini, meskipun postur lebih gede yang ini, bulu lebih lembut yang ini ya, tapi saya kalau untuk saya sendiri saya lebih memilih yang ini. Kan? Nah, kelihatan kan? Nah, kalau yang kambing-kambing model seperti ini tuh kita senangnya untuk breeding. Kalau kita ngomongin di kontes aja umuan karo kancane enggak bisa. Wis ya disombongne apane wong wedhus yo posturnya enggak gede kan. Nah, cuman kalau kita berbicara ke depan, langkah ke depan itu kan untuk mencetak. Ada 2 ekor jantan, calon jantan. Kita melihat dari situasi kandang dan hijau-hijauannya ini kambing yang tidak pernah akan ada komborannya kalau kita melihat dari posisi perawatan. Tapi kita akan melihat nanti di belakang kamera ini. Kita tidak mengira ternyata di kandang sekecil ini, di lokasi yang sepi seperti ini, bahkan kadang di luar jangkauan ya, ada aset yang kalau kita ngomong nilainya ya mesti di atas puluhan juta. Kalau ngomong kambingnya ini lebih dari 10 ekor kok. Dan ada tuh kambing yang unik-unik teman-temanku. Jadi ada kambing-kambing yang unik-unik. Ada yang kambing justru kepalanya juga bluer, telinganya neblek. Hanya satu tak sayang ke. Dulu tuh kurang perawatan aja, minus perawatan. Jadi kondisi posturnya masih kurang begitu gede. Cuman sudah poel geng. Jadi sudah gigi tumbuh dewasa, 1 pasang. Tapi saya optimis kalau menurut saya sendiri, menurut persepsi saya pribadi loh. Jadi kalau dari induk itu hanya masalah perawatan sehingga menjadi kurang besar, tapi saya yakin dulu mbah-mbahnya kan juga balungannya gede ya, terah tulangannya juga besar. Nanti ketika beranak kita hanya punya PR1. Jadi jangan khawatir ketika panjenengan semua itu punya kambing kecendret. Kambing kecendret itu apa sih? Ya yang minus perawatan, yang kurang susu. Kambing kecendret kalau memang barangnya bagus, bentuknya bagus, ada chemistry dari dalam hati yang paling dalam ini kok niat untuk diternak, ternaklah. Keluar cempe itu normal. Nah, di saat ada cempe itu keluar normal, nanti posisi kita genjot pakai susunya yang kita cukupkan. Saya yakin nanti postur cempenya itu akan lebih gede dari induknya. Dan kali kita sudah berani ngomong seperti ini, memberanikan diri keluarkan statement kayak gini karena kita udah mencoba. Di kandang itu ada beberapa induk yang kecil, karena dulunya kecendret tapi kita seneng dijogok bentuknya aja, begitu mana keluarnya di rumah dengan bagusnya tadi bisa lebih besar dari induk dan bapaknya. Nah itu sebagai gambaran teori ringan, tapi nyatanya itu bukan sekedar teori, kita sudah praktekkan guys. Di sini ada 2 pejantan. Yang ini juga dewasa, tapi kecil, maksudnya dewasa itu dewasa ya mungkin ini 14 bulanan kali. Ini juga ada alur kandahnya. Yang ini belum poel, ini bahkan masih cempe. Nah, kalau kita berbicara kambing-kambing seperti ini tuh kok diopeni itu lebihnya di mana? Ya ini kurang lebih kan kambing kalau materi untuk breeding itu kan seperti ini, bukan lagi kalau untuk kontes. Kalau untuk kontes mungkin secara spesifik kita harus warnanya juga tertata rapi, karena kita kemarin dengan teman-teman juga tanya, orang kalau kambing blondeng-blondeng itu kalau skalanya kontes nasional apakah sekarang lebih selektif atau boleh atau enggak? Ternyata ada beberapa dari teman-teman statementnya enggak boleh. Jadi sekarang itu tuntutannya kambing kontes, menurut informasi teman loh, bukan dari kita KK TV loh, itu diusahakan warna harus rapi. Artinya rapi ya leher ke depan yang mendominasi hitam, lantas leher ke belakang sampai rewas yang mendominasi warna putih. Variasi pengembangannya juga ada di kaki dan, tapi kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas itu. Jadi hari ini itu kita bahas yang di luar dugaan. Ini dikira nggak ada kambing mahal, ini dikira nggak ada kambing bagus, ini dikira nggak ada kambing yang unik. Tapi ternyata di kandang ini ada semua.
Kandangnya bahkan kalau kita ngomong sederhana. Coba kalau kita tengok yang seperti ini, dan pakannya masih hijauan full. Hijauan full, hijauan full. Nanti kita akan keluarkan dulu kambing yang kita pikir unik karena dari warna, dari induk dan bapaknya itu tidak ada warna yang dibilang jerabang. Tapi kalau kita sempat menengok kemarin itu memang bapaknya itu hitam mulus. Hitam mulus. Oh, bapaknya hitam mulus, tapi untuk induknya itu ya di sekitaran sini. Nah, ini loh geng. Ini yang teman-teman lama kita nggak ada informasi kambing-kambing yang sekiranya unik. Tapi ini kebetulan kita menemukan di kandang unik ada kambing yang unik. Dan ini jerabangnya itu menarik, tapi aku nggak tahu ini karena ini tempat Pak Deku sendiri. Dan kebetulan Pak Deku sendiri itu nggak di rumah. Tapi nggak, kita nggak apa-apa. Ini memberanikan diri untuk mengeluarkan kambing-kambing yang kayak kuda Jerman. Ini kayak kuda Jerman gitu nih. Posisinya warna-warnanya ini menarik. Dan ini seumur hidup belum pernah dikencang dadung. Karena kita lihat ini dengan talinya ini posisinya bingung deh. Kayak masih belum terbiasa banget. Ya kalau kita sih ngomong untuk dari sisi parameternya kita ngomong istimewanya sih enggak juga ya. Ini kondisi jenis kelaminnya ini betina semua. Kalau dari karakter fisik yang inilah telinga yang lebih bagus dibanding yang sana. Nah kan lebih panjang. Untuk pasungnya juga lebih papak dibanding yang sebelahnya lagi. Untuk warna ini lebih jerabangnya jerabang gelap. Kalau yang satu lebih terang. Jadi kalau saya berpikir kambing ini kenapa bisa tak lihat menjadi unik. Seandainya di kandang teman-teman itu banyak yang kepala hitam badan putih. Lantas orang-orang kan ketika melihat kok ada yang mencolok. Nah ini kan jadi kayak unik. Dan ini mbah-mbah dulu kalau bilang warna jerabang itu kan blegon ya. Iya. Tapi kalau sekarang secara karakter fisik kalau kita melihat dari pasung, telinga, postur nyatanya juga ini udah kali gesing. Iya. Nah, hanya kalau dalam pola warna sendiri kan kita tidak bisa membentuk, melihat atau mewarnai. Tinggal bisa melihat, Ding. Tidak bisa istilahnya pesen untuk warna yang harusnya seperti apa. Cuman ini adalah sebuah eksotik keindahan yang ternyata dilahirkan justru dari induk dan bapak yang tidak berwarna sama seperti ini. Nah, jadi nek bapak ini saya menurut informasi ini kan bapaknya punya Mas Teguh sebelah itu kan posisinya memang hitam mulus. Nek babone ini ya kepala hitam badan putih. Kita udah lama sekali nggak nengok ini, dulu pas lihat itu ketika lihat itu pas masih kecil banget. Tapi kok sekarang udah perawan-perawan ini. Ini kira-kira ya saya sebenarnya ada minat juga untuk kambing ini, misalnya kok ada informasi atau ada terontong-terontong memang terontong mau dijual. Tapi ini kayaknya belum ada sih rambu-rambu mau dijual. Nek yang ada yang tadi sempat di opening kita ngomong yang badannya kecil tapi sudah poel. Tapi nggak masalah juga. Yang jelas kita menikmati kalau dua ini, ya kita ngomong ayu-ayuan kan kita ngomong dari dua ini kan kita bisa membandingkan, kan ada pembanding ya. Jadi kita bisa memilih itu kan karena ada yang dipilih. Jadi posisi kalau di antara dua ini meskipun postur lebih gede yang ini, bulu lebih lembut yang ini ya. Tapi saya kalau untuk saya sendiri saya lebih memilih yang ini. Posturnya kecil ini. Ya. Ini mirip-mirip satu umuran lah. Jadi bedanya di mana? Bukan masalahnya di warna. Kalau kita berbicara seandainya ini tidak jerabang aja kan di karakter telinga. Itu kan lebih panjang ini. Terus pongkolnya itu lebih anteng yang ini. Meskipun ini kadang juga gini balik. Tapi kalau yang ini kan pangkal telinganya ini lebih kelihatan kaku ya. Mau dipegang ya mesti lebih kelihatan kaku. Cuman ini warnanya ini juga lebih gelap. Jerabangnya yang ini lebih gelap. Kalau yang ini lebih terang. Nah ini kan lebih gelap. Untuk pasung sendiri lebih kuwung yang ini.
dibanding yang ini. Tapi kalau susunya bagus-bagus. Dulu itu sempat request Pak Desa itu posisinya katanya mau punya jerabang. Yang delalah iki dikasih ya, dikasih rezeki jerabang. Makanya nggak tahu kemarin sempat ini kira-kira dijual apa ora gitu. Tapi ya nggak tahu juga nanti. Menarik sih. Ini sempat kita pernah review di pasar tapi kepala merah ya. Bukan jerabang full kayak gini. Kepala merah tapi merahnya merah lucu, api. Ini nggak ada talinya atau gimana ini? Nah. Jadi seandainya kita kesini tuh ketemu wonge terus ini mau ditanyain ya Gun ya. Ini didol apa ora? Aku pengen nek dijual. Warnanya itu menarik, unik loh. Warnanya itu menarik. Coba kalau saya pakai baju putih ini kan kontras banget. Ini merahnya ya warna kuda sih. Ini juga lebih asik lagi. Ini lebih gelap. Tapi ini bulunya lebih lebat. Nah, yang ini lebih lebat. Tuh kalau kesinaran matahari jadi lebih glowing dia. Nah ini. Tuh kan kalau kita berbicara dua ini karena kita bisa membandingkan lebih cantiknya yang ini. Yang lebih cantik yang warna gelap. Cobalah kita lihat koleksi yang lain. Masuk dulu. Oke, ora tau didadung ki ngerti nggone ora? Oh. Masuk. Nah. Kandangnya ora tau diresiki, guys. Itu nek delok di dalamnya itu. Ya maklum karang Pak Desa itu sendiri jadi ngarit sedina orang gawan itu sudah repot. Belum lagi nanti pekerjaan yang lain. Nggak bisa itu. Ya, tapi nek itu aku nggak berani ngetokin itu. Mending kita sepil-sepil dari luar aja wong udah kelihatan. Yang bokongnya tembong itu loh. Sing bokongnya rada ana ireng-irenge. Kadang-kadang kalau kita berbicara karakter breeding itu memang kalau kita mencari model telinga yang kayak gini. Ini ireng mulus ya. Model cari yang telinga kayak gini aja, terus pasungnya kudu mluwer piro hargane. Tapi kalau ini yang sudah terbukti bahwa iki mampu mencetak kepala yang bluwer-bluwer. Sebagai contoh inilah. Kambing kepala ini, kepala ekstrim seperti ini dihasilkan justru dari induk yang tidak ekstrim loh. Ini babonnya di kandang saya sudah. Dan telinganya tidak sepanjang ini babon. Ya tapi karena namanya aja mungkin dari kekuatan jantan, genetika jantannya juga kali ya. Dan ya memang rezekinya api gitu aja lah kalau kita ngomong. Ya kita belum tentu juga, belum berani bicara juga. Nanti kalau lantas yang seperti ini terus anaknya juga harus seperti ini ya nggak berani ngomong. Nah ini beberapa materinya kan variatif banget. Ada yang hitam mulus, pasungnya tidak bagus, tapi telinganya bagus. Terus ini yang telinganya lipatannya kurang bagus, meskipun sudah panjang, tapi kepala juga bagus. Jadi di cross terus. Dan ini juga istilahnya telinganya sedang, pasungnya sedang, tapi belum tentu juga anaknya juga nanti jelek. Nah, ini ora tangi ya, sing tak sepil sing ini. Wulah, ini galak sih iki. Piye le nangek niki? Tangi. Nah itu. Nah itu kambing itu kan posturnya kalau kita ngomong idealnya paling postur 8-9 bulan ya. Nah tapi ketika kita melihat dari pasungnya, kambing itu pasungnya nek saya demen. Lambene rodok dawa ngisor. Telingane sedang tapi pasungnya bunder. Ini dulu pernah kecilnya pernah kita review. Kelihatan? Iya. Ndase kita cetha kurang nengok rene. Si anu jal. Nah, iki ramban nge. gelem metu rene kira ya. Keluar. Nah,
kita akan melihat kaya apa pasungnya cendek banget kan. Nah, telingannya kayak gini. Iki tak naik keluar sini. Tadi delok kupinge barangnya kok. Tuh. Wedi ya. Takut ndak dikira anu. Nah, kelihatan tapi pasungnya kelihatan kan. Nah, kelihatan kan? Iya, pol. Nah, kalau yang kambing-kambing model seperti ini tuh kita senengnya untuk breeding. Kalau kita ngomongin di kontes lagi umum-umuman karo koncone nggak iso. Lah sik disombongne apane wong wedhus yo posture nggak gede kan. Iya. Nah, cuman kalau kita berbicara ke depan, langkah ke depan itu kan untuk mencetak, untuk apa namanya. Meskipun ya belum tentu juga anaknya nanti seperti ini, tapi paling tidak kalau kita nyawang, kalau kita ngopeni itu kan kayaknya juga mantep. Detail kan, untuk telinganya juga lebar. Untuk pasungnya sendiri juga bluer. Ini usianya sekitar setahun sampai 13 bulan. Poel gasi ini. Poel gasi. Nah, yang mau dijual tuh ini, geng. Oh, yang ini. Makanya kalau kita tadi ngomong di openingnya kan, kandang sesederhana ini tidak dikira asetnya di atas puluhan juta. Karena saya yakin satu ekor ini pun sudah mesti mahal. Nah, sesuai kualitasnya loh, sesuai kualitas dan bentuknya lah, kita melihat dari sisi harga itu kan dari kesesuaian barangnya. Singapura urung didol kayaknya. Ya inilah yang paling enak yang kecil. Sudah ya geng, cukup ya geng ya. Karena ini yang di pemilik kandangnya juga di rumah. Takutnya nanti malah dikira berbuat yang tidak baik. Ayo ora wong Pak Dene dhewe. Mir Pak Dene dhewe, tapi paling kita intinya kan review ini kita. Iya. Ya nanti masalah harga kita belum berani ngomong untuk saat ini sih ya. Untuk yang satu ini coba, tapi coba nanti kita akan tanya. Kita akan tanya harganya berapa. Nanti ketika video ini tayang ya mohon maaf kita belum langsung bisa kasih harga. Tentunya nanti melalui komunikasi dulu, kita komunikasikan dulu. Supaya terjadi kelayakan dari sisi harga dan kualitasnya. Nah iso ya ora larang. Misal ora larang ya tak nggo dhewek. Tapi kayaknya udah bunting apa ya? Susunya memang gede apa melorot apa? Oh belum ding nek bunting. Mungkin sudah dikawinkan ya. Ya wes lah pokoknya nanti ditunggu informasinya lah. Ditunggu informasinya nanti kita coba tanyakan, kita coba nanti ketemu Pak Desa dan kita tanyakan harganya berapa ya. Nanti kalau sudah ada harganya kita akan share ke teman-teman. Bila ada teman yang minat, Jabri KK TV dulu. Nanti biar kita sampaikan. Oke, see you next again guys. Sampai jumpa sobat KK TV. Bahasannya sobat. Dan tentunya selalu salam lestari peternak Indonesia. Sampai jumpa di next video. Selamat pagi dan matur nuwun.